Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan muwafiyan li ni'amihi mukafi'an limazidih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa junudih. Amma ba'du. Para ustadz semuanya yang saya hormati, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, pagi ini kita lanjutkan belajar kita membaca kitab Hasyiah Ahmad Sawi terhadap Tafsir Jalalain. Alhamdulillah ini bacaan yang keempat kalau nggak salah. Nah, kita lanjutkan bacaan sebelumnya. Sebelumnya kita sudah membaca watatmimi ma fatahu, dan dalam menyempurnakan ma fatahu yang luput ianya ma akannya Syekh Mahali, bahwa dan dianya ma fatahu min awwali suratil Baqarati, mulai dari awal surah Al-Baqarah ila akhiril Isra, hingga akhir surat Isra. Dengan apa ditatmim, disempurnakan? Bitatimmatin, dengan satu tatimah, ala namtihi, yang ada ianya tatimah di atas uslubnya Syekh Mahali. Apa uslubnya Syekh Mahali? Min dzikri ma yufhamu bihi kalamullahi ta'ala, dari menyebutkan sesuatu yang bisa dipahami dengannya sesuatu akan kalam Allah Ta'ala, wal i'timadi, dan dari berpegang ala arjahil aqwali, di atas yang paling kuatnya pendapat, wa i'rabi ma yuhtaju ilaih, dan dari mengi'rab ma yang dibutuhkan kepadanya ma, wa tanbihin, dan dari memberitahukan alal qiraatil mukhtalifatil masyhurati, terhadap kiraah-kiraah yang berbeda-beda lagi yang terkenal, ala wajhin latif, di atas jalan yang ringkas. Ya. Wa ta'birin wajiz, dan dari ibarat yang ringkas, atau dengan ibarat yang ringkas. Muhammad Haris, Ustadz Nurdin, Ustadz Jadi. Latif sama wajiz sama artinya ya? Sama, ini saling menafsirkan sebenarnya ya. Di ala wajhin latif, di atas cara yang ringkas. Ta'birin wajiz, jadi nanti ada penjelasannya. Ta'birin wajiz merupakan tafsir terhadap wajhin latif. Apa sih maksudnya cara yang latif? Yaitu dengan ibarat yang ringkas. Watarkit tatwil, dan dari meninggalkan berpanjang-panjang, bizikri aqwalin ghairi mardiyatin, dengan menyebutkan pendapat-pendapat yang tidak diridhai, wa ariba, atah kepada aqwalin, dan meninggalkan berpanjang-panjang dengan menyebutkan i'rab-i'rab mahalluha kutubul arabiyah, yang bermula tempatnya i'rab itu kitab berbahasa Arab. Nah, itu yang kemarin ya. Jadi kemarin sampai di sini, sekarang qauluhu al-mukhtalifah. Ini kembali ke Ustadz. Siapa yang mau baca pertama? Qauluhu al-mukhtalifatu. Coba Tengku ya, saya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu al-mukhtalifatu ayil mutanawwi'atu wa tanawwuha min sab'ati awjuhin li'annahu imma min haythu syaklu faqat kal bukhli wal bukhlu quri'a bihima wal ma'na wahidun, wa imma haitsul ma'na faqat nahu fatalqa adamu min rabbihi kalimatin biraf'i adama wa nasbi kalimatin wa aqsuhu quri'a bihima aidan, wa imma min haitsul lafzu wal ma'na wa suratul harfi wahidatun nahu nablu kulla nafsin wa tatlu quri'a bihima, wa suratul ba'i wa ta'i wahdatun biqat'in nazri anin nuqti, wa imma ayyakunal ikhtilafu fi suratil harfi la fil ma'na kasiratin wa siratin, wa imma min haitsul lafzu wal ma'na wa suratul harfi nahu fas'au wamdau quri'a bihima,
wa imma min haitsu ziyadatu wan nafsu kal hawqa wa wasa wa imma min haitsu taqdimu wa ta'khiru kayaqtuluna wa yaqtuluna bi taqdimil mabni lil fa'ili alal mabni al maf'uli wa bil aksi wa Ya, Ustaz. Nah, syukuran Ustaz. Nah, ini kita ulang dulu dikit. Kemarin beliau di luar ini menjanjikan, Syekh Suyuti menjanjikan akan menuliskan tafsir sesuai dengan gayanya Syekh Mahalli. Apa gaya Syekh Mahalli? Salah satunya watanbihin alal qiraatil mukhtalifah. Dari memberitahukan kepada qiraah-qiraah yang berbeda, al-masyhurah lagi yang masyhur, ala wajihin latifin di atas cara yang ringkas. Kemudian di sini beliau Syekh Ahmad Sawi pengen menjelaskan perbedaan qiraah itu terjadi di mana saja. Qauluhul mukhtalifati ail mutanawwi'ati. Bermula ucapan musannaf qiraah yang berbeda ay mutanawwi'ati, qiraah yang macam-macam. Wa tanawwuha min sab'ati aujuhin, dan bermula macam-macamnya qiraah itu dari tujuh jalan. Ada 7 hal ya, atau ada 7 macam yang menyebabkan qiraah itu jadi berbeda. Kenapa bisa 7? Kenapa bisa terbagi kepada 7? Li'annahu imma min haitsu syaklu faqat. Li'annahu karena sesungguhnya tanawu macam-macam itu atau perbedaan itu imma adakala min haitsu syaklu, adakala dari sisi syakal doang. Yang berbeda harokat doang, syakal harokat. Yang berbeda harokat doang, adapun huruf-hurufnya sama. Contoh kal bukhli wal bakhali. Seperti ada yang membaca di ayat wa yabkhaluna, apa? Wa ya'murunan nasa bil bukhli misalkan dalam surat apa itu? Wa ya'murunan nasa bil bukhli wa ya'murunan nasa bil bakhali. Kal bukhli wal bakhal. Quri'a bihima. Dibacakan orang dengan keduanya. Tulisannya kan sama nih hurufnya. Nah, cuma syakalnya berbeda. Dibacakan orang dengan keduanya. Wal makna wahidun. Bermula makna itu satu, sama maknanya. Kedekut. Wa imma haisul makna faqat. Dan ada kala ikhtilaf itu atau tanau itu sekira-kira makna saja. Yang berbeda makna. Lafadznya, syakalnya sama. Nahu, contohnya fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin biraf'i Adama wa nasbi kalimatin. Al-Baqarah. Fatalaqqa Adamu. Maka menerima oleh Nabi Adam dari Tuhannya akan beberapa kalimat. Wa aksihi, dan dengan sebaliknya. Ada juga yang membaca fatalaqqa Adama min rabbihi kalimatun. Fa'ilnya kalimatun. Quri'a bihima aydan. Dibacakan orang dengan keduanya pula. Wa imma min haitsul lafdu wal makna wa suratul harfi wahidatun. Ada kala dari segi lafaz dan makna, lafaznya berbeda, maknanya juga berbeda. Wa suratul harfi wahidatun, dan bentuk huruf itu sama. Bentuk huruf sama. Contoh, tablu kullu nafsin wa tatlu. Jadi di sini ada yang membaca tablu kullu nafsin. Kita nggak usah mengartikan nanti di pas sampainya. Ada yang membaca tablu kullu nafsin, ada yang membaca tatlu. Lafaz berbeda, satu tablu, satu tatlu. Makna juga berbeda. Tablu maknanya menguji, mungkin tatlu mengiringi. Bentuk huruf sama. Arti bentuk huruf sama, maksudnya tanpa melihat titiknya. Karena dulu kan Quran nggak ada titik ya. Tanpa melihat titiknya, tablu kalau dibuang ta, dibuang ba, amat tatlu itu sama tulisannya. Quri'a bihima. Artinya dibacakan orang dengan keduanya tablu dan tatlu. Wa suratul ba'i wat ta'i wahidatun bi qat'in nadri anin nuqati. Dan bermula bentuk ba dan ta itu sama satu. Bi qat'in nadri dengan tanpa dilihat dari titik-titiknya. Tablu, tatlu kalau dibuang titik sama bentuknya.
Wa imma ayyakunal ikhtilafu fi suratil harfi la fil makna. Dan ada kala bahwa adalah perbedaan kiraah itu fi suratil huruf, pada bentuk huruf, la fil makna, tidak berbeda pada makna. Hurufnya berbeda, maknanya sama seperti sirat dan sirat ya. Al-Fatihah ini ya. Kita baca sirat artinya jalan, sirat juga jalan. Wa imma min haitsul lafdu, dan ada kala perbedaannya dari segi lafaz, wal makna, wa suratil harfi. Tiga-tiganya dari segi lafaz berbeda, maknanya berbeda, bentuk huruf berbeda. Contoh fas'au wamdu. Fas'au ila dzikrillah, ada yang membaca nanti wamdu ila dzikrillah. Nah, jadi fas'au wamdu lafadznya berbeda, maknanya juga berbeda, bentuk hurufnya juga berbeda, satu in satu dha. Quri'a bihima, dibacakan dengan keduanya. Wa imma min haitsu ziyadatu wan naqsu, dan ada kala perbedaan itu dari segi bertambah dan berkurang, seperti ausa dan wassa. Wawassal insanu biwalidayhi. Wawassainal insana, apa ini? Bukan di ayat itu. Ada di sebahagian ayat, ada yang ausa dan wassa. Bertambah dan berkurang. Maksudnya di ausa ada tambahan hamzah. Wassa nggak ada hamzah, ada tambahan yang lain. Double in. Wa imma min haitsu taqdim wa ta'khir, dan ada kala perubahan itu, perbedaan itu dari segi terdahulu dan terakhir, kayak tulun wa yuqtalun. Seperti yaktulun yuqtalun. Bitaqdimil mabni lil fa'ili 'alal mabni lil maf'uli wa bil aksi. Ada nanti di ayat-ayat tertentu ada yang membaca yaktulun bina ma'ruf, ada yang membaca yuqtalun bina majhul. Nah, titik Ustaz. Kembali ke Ustaz. Tunggu. Mau tanya tunggu, yang perbedaan ini yang mana itu? Kan kalau kan udah ada waktu zaman Khalifah Utsman itu kan udah bukannya jadi satu tunggu ya. Yang disatukan tulisannya Ustaz. Yang ini, yang ikhtilaf ini kan berbeda-beda tadi tulisannya apa? Ya, maksudnya begini, yang disatukan Utsman radhiyallahu an, beliau menulis satu mashaf namanya Resam Utsmani ya. Tapi walaupun tulisannya secara umum seperti itu, tidak menafikan khilaf-khilaf ini. Khilaf-khilaf seperti ini diterima Ustaz. Nah, berarti masih ada mushaf yang lain gitu waktu itu, masih ada juga gitu. Khilaf itu. Yang kita tahu sejarahnya emang nggak ada Ustaz, yang lain semuanya dibakar ya. Oke, jelas. Sesudah ditulis satu mashaf, kemudian disalin ke beberapa mashaf, dikirim ke berbagai macam kota. Nah, kan kisahnya seperti itu, yang lain dibakar. Tapi ya ikhtilaf yang seperti ini kenapa bisa diterima gitu ya? Nah, itu pertanyaannya. Iya, coba masih ada. Bagaimana itu? Kan Imam Suyuti ini kan udah jauh di setelah Khalifah Utsman itu kan? Iya. Oh, berarti masih ada mushaf-mushaf yang berbeda berarti yang lain. Nggak tahu apakah ada mashaf yang bukan seperti mashaf Utsmani, saya juga nggak paham ya. Tapi yang pasti tulisannya kayaknya kalau menurut yang mushaf yang beredar sama semuanya. Cuma adapun tentang riwayat-riwayat tentang berbagai macam qiraah 7 tetap diterima, para ulama menerimanya. Qiraah 7 paham juga saya. Gimana maksudnya itu? Oh, ya. Bisa ditanggapi Ustaz Bahruli? Biasanya qiraah 7 itu sebelum atau sesudah gitu ya. Adanya sama mushaf Utsman itu ya. Karena begini Ustaz, sebelum dituliskan mushaf Utsman itu ikhtilafnya bukan hanya di segi qiraah. Ikhtilafnya juga di segi ayat. Ada yang sebahagian enggak menganggap ini ayat Quran. Ada yang sebahagian menganggap ini ayat Quran. Kayak riwayat dari Ibnu Mas'ud, walaupun para ulama menafikannya. Ada riwayat dari Ibnu Mas'ud menyatakan bahwa Mu'awwidzatain bukan bagian dari Quran.
Al-Falaq dan An-Nas. Nah, ikhtilaf-ikhtilaf seperti itu yang dihilangkan, disatukan. Adapun perbedaan bacaan di sana sini, ada yang diterima, ada yang enggak. Rata-rata ikhtilaf qiraah ini tidak merusak makna. Ikhtilaf qiraah yang merusak makna yang ditolak. Kayak ini Ustaz, di ayat ini kan Allah berlepas diri dari orang musyrik. Apa namanya? Surat At-Taubah. Ada yang membaca Allah juga berlepas diri dari Nabi karena salah i'rabnya. Ikhtilaf seperti itu. Saya cari dulu ya. Bariun. Antum bariun. Ada yang bisa hafal Quran? Minal musyrikin. At-Taubah. Bentar. At-Taubah. Surah ke-7. At-Taubah surah berapa ya? 9. Wa azanum minallahi wa rasuli ilan nasi yaumal hajjil akbari annallaha bari'un minal musyrikina wa rasuluh. Jadi artinya Allah berlepas diri dari orang musyrik dan Rasul juga berlepas diri. Ada yang membaca di sini wa rasulih. Annallaha bari'un minal musyrikina wa rasulih. Jadi Allah juga berlepas diri dari Nabi. Ini kan bikin sesat nih. Ya. Nah, ikhtilaf seperti ini yang ditolak. Bahkan ini salah satu penyebab kalau nggak salah Sayyidina Ali memerintahkan Abul Aswad Ad-Du'ali katanya ya untuk menulis kitab Nahu bahwa fa'il itu marfu, mubtada itu marfu biar nggak salah. Ada satu riwayat seperti itu. Riwayat yang lain menyatakan Abul Aswad Ad-Du'ali menulis kitab Nahu karena beliau mendengarkan anak beliau berkata ma'ah sanas sama tentang perbedaan ta'ajub dan istifham. Itu Ustaz yang saya pahami. Selebihnya saya juga kurang paham ini. Kenapa harus ada perbedaan ya kan? Perbedaan nggak bisa dihindari. Siap. Nah, itu Ustaz. Kalau ada yang mau menambahkan boleh. Tanya lagi Tengku. Tadi min haisu selepas min haisu kan kasrah Tengku ya. Min haisu ziyadati wa nuksi kan Tengku ya. Iya, jadi begini Ustaz. Jadi haisu itu dia daraf, isim mabni, daraf makan. Dia kebanyakannya wajib dimudhafkan kepada jumlah. Jadi mudhaf ilaihnya dia jumlah. Walaupun boleh juga kita mudhafkan kepada mufrad, tapi syad, jarang penggunaannya. Makanya kita baca min haisu syaklu. Jadi syaklu ini i'rabnya mubtada Ustaz, khobarnya mahdhuf nanti. Takdirnya hasilun. Min haisu syaklu hasilun. Dari sisi bermula harokat itu yang mewujud. Kemudian nanti jumlah mubtada dan khobar pada mahal jar mudhaf ilaih kepada haisu. Nah itu. Kalau kita baca min haisu syakli boleh juga, tapi syad. Maksudnya jarang tuh apa? Jarang, penggunaannya jarang. Biasanya dalam syair contohnya kalau dalam Ibnu Aqil. Secara nahunya gimana Tengku? Nggak boleh jadi haisu, nggak boleh jadi mudhaf gitu ya? Haisu tetap jadi mudhaf, cuma mudhaf ilaihnya kebanyakannya harus jumlah. Kalau kita baca min haisul lafdi kan jadi mufrad lafdinya. Kalau kita baca min haisul lafdu mubtada, khabarnya mahdhuf. Jumlah mubtada khabar jadi mudhaf ilaih. Nah itu Ustaz. Terima kasih. Penjelasan panjang lebarnya bisa dirujuk kita kawakib Ustaz di awalnya. Ketika membahas tentang isim mabni di atas dhammah. Tengku, kalau lihat keterangan perbedaan itu memang karena perbedaan riwayat Tengku. Jadi yang namanya
seperti kira sab'ah itu kan memang semuanya mutawatir daripada Rasulullah gitu. Hmm. Cara rawinya memang sehingga sampai sekarang juga ada sanadnya. ikhtilaf itu diterima karena semua kuat gitu. Semuanya mutawatir dan sampai kepada Rasulullah. Cuma pertanyaan tadi kenapa diseragamkan satu sedangkan ikhtilaf itu ada ya kan? Ya kan kita nggak itu juga ya, apakah di pertamanya itu memang diterima juga gitu. Apa Ya, belakangan baru diterima ya? Iya. Ketika Iya. masa Sayyidina Utsman nggak diterima, itu perlu jadi PR itu Ustaz Fahri. Kita baca kembali nanti ya. Sebab-sebab kenapa disatukan Quran. Karena perbedaan dulu mah bukan ini, perbedaannya memang istilahnya ada yang ini bukan Quran, ini Quran, dan ini lapatnya kadang lapatnya juga berbeda. Seperti di sini ada qiraah syad ya, namanya qiraah syad itu aidiyahuma pakainya aymanahuma gitu. Seperti itu gitu. Ya. Jadi khilafnya antara Quran apa bukan Quran ya kan? Iya. Sehingga ketika dimasukkan ke dalam Quran perlu disumpah atau perlu ada saksi minimal 2 orang. Iya. Itu kan Utsman juga kan pakai ini juga istilahnya mas satu riwayat dari seorang sahabat siapa gitu kan. Sedangkan sahabat itu banyak gitu kan. Yang hafal Quran itu banyak. Sebelumnya juga ada di pengumpulan oleh Sayyidina Umar ya, Abu Bakar ya. Sebelum Utsman itu Abu Bakar juga sudah sempat juga udah mengumpulkan Al-Quran. Ya. Cuma yang paling terkenal mungkin karena yang menulis ya. Sampai Terakhir. 6 mushaf itu Utsman, jadilah mushaf Utsmani ya. Karena Utsman yang terakhir. Iya. Udah khalifah terakhir. Oke. Nah, ini lanjutin. Siapa yang mau lanjut? Qauluhu ala wajhin latifin. Coba Tengku. Tafadhal Ustaz Nurdin. Qauluhu ala wajhin latifin muta'alliqun bil masadiril arba'ati qablahu. Wal muradu bil latifi huna al-qasiru fa'atfu qawlihi wa ta'birin wajizin bit tafsiri. Qauluhu wa tarkit ta'wili ma'tufun ala wajhin latifin wa huwa tasrihun bima ulima min qawlihi wa ta'birin wajizin إذ يلزم من كونه وجيزا لا يكون طويلا. قوله بذكر أقوال متعلق بتطويل. وقوله غير مرضية أي عند المفسرين. وقوله وعاريب معطوف على أقوال. قوله والله أسأل النفع به أي بالتتميم المذكور. قوله بمنه وكرمه الباء فيه للتوسل أي التوسل إليه بصفاته العظيمتين وهما منه الذي هو يفضله على عباده بالعطايا وكرمه الذي هو إرسال فضله للبر والفاجر. Oke Ustaz, syukuran Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu ala wajhin latifin muta'alliqun. Bermula ucapan musannif ala wajhin latif itu yang muta'alaya bil masadiril arba'ati qablahu dengan masdar-masdar yang 4 sebelumnya qauluhu ala wajhin latif. Jadi di sini maksud beliau di atas jalan ringkas. Ala wajhin muta'ala kepada 4 masdar sebelumnya. Jadi 4 masdar sebelumnya maksudnya i'rab, i'timad, i'rab, tanbih, mana lagi? Zikri. Ya, zikri 4. Karena sebelumnya beliau berjanji menyempurnakan tafsir dengan satu tadimah yang ada ya di atas uslubnya Syekh Mahali. Apa itu uslub Syekh Mahali? Dari menyebutkan ma. Dengan apa disebutkan nanti ya? Di atas apa disebutkan? Ala wajhin latif, di atas jalan yang ringkas, kemudian berpegang kepada pendapat yang paling kuat,
juga dijelaskan di atas jalan yang ringkas, mengi'rab yang dibutuhkan juga ringkas, memberitahukan qiraah juga secara wajhin latif. Ini masdar yang 4. Dzikri, i'timad, i'rab, dan tambih. Kemudian wal muradu bil latifi huna al qasir. Bermula yang dimaksud dengan latif di sini yaitu qasir, pendek. Fa'atufu qawlihi wa ta'birin wajidin litafsir. Bermula yang dimaksud dengan latif di sini yaitu al qasir yang pendek, maka bermula ataf ucapannya musannif wa ta'birin wajid itu litafsir. Berarti ini ataf tafsir nih tadi. Karena wajhin latif yaitu pendek, wa ta'birin wajiz, dan di atas ibarat yang ringkas. Ringkas ya pendek. Berarti ta'birin wajiz menafsirkan wajhin latif. Qauluhu wa tarkit tatwil ma'tufun ala wajhin latif. Bermula ucapan musannaf dan dari meninggalkan berpanjang-panjang itu diatafkan kepada wajhin latif. Ya, sama. Di atas jalan yang ringkas, ibarat yang pendek, dan di atas meninggalkan berpanjang-panjang. Nah, jadi wahwa tasrihun bima ulima wahwa, dan dianya ucapan musannaf wa tarkit tatwil itu tasrihun bima ulima. Itu menjelaskan dengan sesuatu yang sudah diketahui dari ucapannya syarih wa ta'birin wajiz. Jadi ketika beliau mengatakan wa ta'birin wajiz, sudah kita pahami. Tentunya kalau ringkas ya nggak panjang. Nah, berarti ini menjelaskan dengan sesuatu yang sudah dipahami. Nah, kenapa sudah dipahami? Yalzamu min kaunihi wajidan alla yakuna tawilan. Karena lazim dari keadaannya sesuatu itu ringkas, bahwa tidak ada ya sesuatu itu panjang. Qauluhu bi dzikri aqwalin muta'alliqun bitatwil. Bermula ucapan musannaf dengan meninggalkan berpanjang-panjang dengan menyebutkan pendapat-pendapat. Itu muta'alaq dengan tatwil. Tidak berpanjang-panjang dengan menyebutkan pendapat-pendapat. Nah, bitatwil ya. Wa qauluhu ghairi mardiyatin ay 'indal mufassirin. Dengan menyebutkan pendapat-pendapat yang tidak diridhai. Bermula ucapan musannaf tidak diridhai, artinya tidak diridhai di sisi para fasir. Wa qauluhu wa ariba ma'tufun ala aqwal. Bermula ucapan musannaf wa ariba itu diatafkan di atas aqwal, tadi di atas ya. Di atas meninggalkan berpanjang-panjang dengan menyebutkan pendapat-pendapat yang tidak diridhai di sisi para mufasir. Wa ariba ataf kepada aqwal, dan dengan menyebutkan i'rab-i'rab. Yang bermula mahalnya i'rab itu kitab bahasa Arab. Kemudian qauluhu wallaha as'alun naf'a bihi. Hanya kepada Allah aku memohon akan bermanfaat dengannya, bitatmimil madhkur, dengan penyempurna yang tersebut, dengan tafsir di atas. Qauluhu bimannihi wa karamihi alba'u fi litawasuli. Bermula ucapan musannaf bimannihi wa karamihi itu bermula ba padanya itu litawasul. Ba berfaedah tawasul. Ini baru kita dengar. Artinya atawassalu ilaihi bisifatai, tasniyah ini. Atawassalu ilaihi bisifataihil azimataini. Artinya aku bertawasul kepadanya Allah dengan dua sifatnya Allah yang agung. Wahuma mannuhul ladzi. Bermula keduanya dua sifat itu mannuhul ladzi. Mannu, karunianya. Karunia alladzi huwa, yang dianya karunia itu tafadduluhu ala ibadih. Itu karunianya Allah. Kebaikannya Allah terhadap hamba-hambanya bil atoya, dengan berbagai macam pemberian. Wa karamuhu atah kepada mannuhu. Bermula keduanya dua sifat itu karamnya Allah. Karam alladzi huwa, yang dianya karam itu isalu fadlihi, itu menyampaikan karunianya Allah, kebaikannya Allah lil barri wal fajir, bagi orang yang baik dan orang yang jahat. Nah, titik, kembali ke Ustaz. Tengku, tadi yang masalah perbedaan di dalam Al-Quran itu memang sebelum Sayyidina Utsman itu memang mushaf itu terlebih dahulu dikumpulin oleh Sayyidina Abu Bakar. Nah, karena alasannya karena banyak para hufaz yang gugur. Nah, dia disalin daripada
kulit-kulit hewan gitu ya, tulisan-tulisan disatukan. Nah, sedangkan Sayyidina Utsman hanya meneruskan saja, Tengku. Karena memang cetakannya kurang waktu itu. Jadi istilahnya walaupun sudah dikumpulin tapi banyak yang pegang tulisan-tulisan lama lah yang Masih belum bisa potongan-potongan dipertanggungjawabkan. gitu ya. Ya, jadi akhirnya banyak ikhtilaf sampai terjadi peperangan. Nah, karena jadi Sayyidina Utsman itu meneruskan apa yang udah dikumpulkan Sayyidina Abu Bakar. Nah, ini dari saya punya ini Ikhtisar Ulumul Quran yang Ali As-Sabuni itu di sini dijelaskan juga. Jadi kelebihan mushaf Abu Bakar itu lembaran-lembaran Quran dikumpulkan menjadi satu mushaf pada zaman Abu Bakar mempunyai beberapa segi kelebihan yang amat penting. Yang pertama, penelitian yang sangat berhati-hati, detail, cermat, dan sempurna. 2, yang ditulis pada mushaf hanya ayat-ayat yang sudah jelas, tidak dinasakh bacaannya. 3, telah menjadi ijma' umat secara mutawatir bahwa yang tercatat itu adalah ayat-ayat Al-Quran. 3, mushaf itu memiliki qiraah sab'ah yang dinukil secara sahih. Jadi memang memang qiraatnya dari dulu udah ada berbeda gitu. Jadi di mushaf Utsmani sendiri memang perbedaan itu udah diterima gitu. Walaupun tulisannya diambil satu doang, kan nggak mungkin kita tulis semua ya, mungkin ya. Iya, artinya udah diakomodasi, artinya ya udah diterima perbedaan itu gitu. Dijelasin gitu. Memiliki qiraah sab'ah berarti memang ya mungkin tulisannya ya macam-macam tuh kok dijelasin ini dari ini dari ini gitu. Enggak, maksud saya begini, apakah tulisannya 2 tadi? Wa ya'murunan nasa bil bukhli wal bakhali gitu kan. Susah itu. Ya mungkin udah artinya masalah diterimanya artinya perbedaan yang sekarang terjadi itu memang udah diterima dari dulu gitu. Ya. Walaupun tulisannya satu, saya mengira tulisannya satu kayaknya kan. Tapi qiraahnya di situ ada macam-macam diterima. Iya. Itu ya Tuku ya. Yang baca kan apa yang baca wadduha itu kan ada wadduhe itu qiraah sabah itu bukan itu? Iya. Itu beda bacaannya doang sebenarnya. Ya, itu kan tulisannya sama kan tuh kan. Iya. Imalah. Pakai imalah ada yang enggak. Ini Ali As-Sabuni Tengku yang pengarang Sofwatut Tafasir itu. Iya. Jadi kita harus baca juga nanti. Apa judulnya, Ustaz? Ikhtisar Ulumul Quran. Nah, tambah lagi PR ini, baca kitab Ikhtisar fi Ulumul Quran. Itu perlu dicatat. Perlu dicatat itu. Tafsir harusnya Teguh. Ya, pelan-pelan sekalian semua kita baca insyaallah. Coba tetap saya As-Sabuni. Yang kita baca tadi ada yang perlu diluruskan kembali. Ini baru memasuki isi kitab. Ini kita baca ini dulu dikit. Kemudian qauluhu ini langsung kan. Jadi ini saya baca aja dikit tanggung ya. Nanti satu orang baca dari qauluhu suratul Baqarah sampai faedah. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Baqarati madaniyatun mi'atani wa sittun aw sab'un wa samanuna ayatan. Bermula surah Al-Baqarah itu madaniyah, itu 206 atau 207 dan 80. Bermula surat Baqarah itu madaniyah, itu 286 atau 287 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Bermula Allah itu yang tahu dengan maksudnya Allah bidzalik, dengan demikian alif lam mim. Nah, titik. Nah, lanjut Ustaz. Siapa yang mau lanjut? Qauluhu. Ini saya tidak melihat nama Ustadz ya, jadi baca sendiri, pilih sendiri. Semua ngambil posisi masing-masing, yang belum silahkan baca. Bebas ya. Ya, saya tidak menyebutkan namanya. Tafadhal Ustaz. Qauluhu. Saya baca Teguh ya. Boleh, tafadhal. Bebas Teguh ya. Bebas. Enggak ada harokatnya, bebas. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu suratul Baqarah ila akhirih. Mubtadaun madaniyatun
Madinatun khabarun ula wa apa nih wa maksani itu. Wa mi'atan ini kurang jelas kalau tulisannya Ustaznya. Wa mi'atani ila akhirih khabarun sani. Wa yu'khazu min hadza anna tasmiyataha nih ya. Ya. Anna tasmiyataha bima zukira ghairu makruhin khilafan liman qala bidzalika wa adda annahu innama yuqalu suratul allati tuzkaru fiha al-baqaratu wa asma'ul surat suwari gitu ya. Ya. Wa asmul suwari tauqifiyatu wa kaza apa nih tartibiha wa kaza tartibuha ala tahqiqi kat taqaddumi wa suratu ma'khuzatun min suwari apa nih baladil li irtifa'i warid ibahai wa ihatatiha wa hiya ta'ifatun minal qur'ani laha awalun wa akhirun wa turjamatu Ya. wa turjamatu bismi khasin biha bitauqifin kama sabaka warrajihu annal makka ma unzila qablal hijrati walau fi ghairi makkata wa madani ma unzila ba'dal hijrati walau fi ghairil madinati. Oke Ustaz. Di sini rupanya titiknya. Ya. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu suratul Baqarah mubtada'un. Bermula ucapan musannif suratul Baqarah itu mubtada. Wa madaniyatu khabarun awwalun. Bermula madaniyah itu khabar yang pertama. Wa mi'atani ila akhirih khabarun sanen. Bermula mi'atani itu khabar yang kedua. Ini maksudnya Ustaz. Bermula surah Al-Baqarah, surah itu mubtada, Madinah itu khabar. Bermula surah Al-Baqarah itu madaniyah. Itu mi'atani, khabarnya dua. Nah, madaniyatun mi'atani. Bermula surah Al-Baqarah itu madaniyah dan madaniyah itu 286 atau 287 ayatan tamnya. Jadi surat Madaniyah berarti surat-surat yang diturunkan sesudah Nabi berhijrah dari Mekah ke Madinah. Walaupun turunnya bukan di Madinah. Itu pendapat yang kuat. Pendapat yang kuat menyatakan surat Madaniyah artinya surat yang diturunkan sesudah periode Hijriah. Walaupun turunnya nggak harus di Madinah. Bisa saja turunnya di Mekah. Ketika Nabi pergi haji wada misalkan. Tetap namanya ayat atau surat Madaniyah. Wa yu'khadhu min hadza anna tasmiyataha bima dzukira ghairu makruhin. Dipahami dari ini. Diambil dari ini. Dari ini ucapan suratul Baqarah. Kalau kita terjemahan surat sapi. Kan rada seolah-olah kan rada kurang bagus ya. Dipahami dari ini ucapan musannif suratul Baqarah, surat sapi. Itu anna tasmiyataha. Wa sungguh menamakannya surat bima dzukir. Wah, sungguh menamakannya surat Baqarah dengan ma yang disebutkan akan dianya ma yaitu dengan surat Baqarah ghairu makruhin itu tidak makruh. Nah, jadi berarti karena musannif menyatakan suratul Baqarah, berarti kita menyebut surat Al-Baqarah dengan suratul Baqarah enggak makruh, enggak apa-apa. Khilafan liman qala bidzalik. Khilaf bagi orang yang berkata iya dengan demikian makruh. Ada ulama-ulama yang bilang makruh kita menyebut suratul Baqarah. Wadda'a.
Wadda'a annahu innama yuqalu suratul lati tuzkaru fihal baqaratu. Dan menyatakan, wadda'a mendakwa, menyatakan ianya Siman akan bahwa sungguh hal dan sya'an itu innama yuqalu hanya saja dikatakan suratul lati tuzkaru fihal baqarah. Surat yang disebutkan dalamnya surat akan sapi. Jangan surat sapi langsung. Tapi suratul lati tuzkaru fihal baqarah. Titik. Wa asma'us suwari tauqifiyatun. Dan bermula nama-nama surat itu tauqifiyah. Nama-nama surat itu tauqifiyah artinya dari Nabi. Bukan ijtihad para sahabat. Nabi yang menamakan setiap surat. Walaupun dulu dalam Al-Quran belum ditulis. Ini surat Baqarah, ini Al-Anfal, segala macam belum ada tulisannya. Tapi namanya sudah ada. Tauqifiyah. Wa kadza tartibuha ala tahqiqi kama taqaddama. Demikian pula wa kadzalika, dan sabit seperti demikian. Demikian tauqifiyah juga itu tartibuha, tertibnya surat alat tahqiq di atas pendapat yang tahqiq. Sebagaimana yang dahulu iya. Jadi tertib surat duluan Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, itu juga dari Nabi, bukan ijtihad para sahabat. Wasuratu ma'khudatun min suwaril balad lirtifa'i rutubatiha wa ihatatiha. Bermula kalimat surah itu diambil dari suwaril balad, dari perkataan suwaril balad. Arti suwaril balad pagar-pagar negeri ya. Dulu setiap negeri itu dipagar ya, ada benteng. Di sekelilingnya namanya surah, suar. Jadi surah asal ini bukan mustaq ya, pengambilan kalimat, pengambilan makna dari suwaril balad. Kenapa diambil dari suwaril balad? Lirtifa'i rutubatiha, karena tinggi derajatnya surah. Wa ihatatiha, dan karena meliputinya surah. Jadi sebagaimana pagar tinggi dia mengelilingi negeri yang dipagarnya, begitu juga surat. Surat ini kalau di sini menunjukkan derajatnya tinggi dan isinya tentunya meliputi banyak hal. Wahya ta'ifatun minal Qur'ani laha awalun wa akhirun. Awalun wa akhirun. Dianya surah itu sekelompok, sekumpulan dari Quran laha, yang baginya kelompok itu ada awal dan akhirnya. Nah, ini definisi surah. Apa sih maksud surah Quran? Sekelompok ayat Quran yang ada awal dan akhirnya. Waturjumatun bi ismen khassin biha bitauqifin kama sabaq. Ini kita jadikan mubtada. Dan bermula menamai dengan nama yang khusus dengannya surah itu bitauqif. Bitauqif artinya dengan bimbingan dari Nabi ya. Kama sabaq, sebagaimana nama yang dahulu iya. Nah, ini jadi jangan mubtada sementara ya. Wa turjumatun bi ismin khasin biha bitauqifin kama sabaq. Bermula menamakan ya. Terjemah itu menamakan. Dengan nama khusus dengannya surah itu dengan tauqif sebagaimana nama yang dahulu ya. Warajihu annal makkiyah manadala qoblal hijrati walau fi ghairi makkata. Bermula pendapat yang rajih itu bahwa sungguh makkiyah, maksudnya makkiyah, ayat makkiyah atau surat makkiyah, itu mah yang turun ia sebelum hijrah, walau fi ghairi Makkah, walau bukan di Makkah. Digolongkan ke dalam surat makkiyah, surat-surat ayat-ayat yang turun sebelum Nabi hijrah, walaupun bukan turun di Makkah, tetap namanya makki. Wal madaniyah ma nazala ba'dal hijrati walau fi ghairil Madinah. Bermula bahwa sungguh madaniyah atah kepada makkiyah, bahwa sungguh surat madaniyah itu mah surat-surat yang turun ya sesudah hijrah walaupun bukan turun di Madinah. Titik. Kembali ke Ustaz dulu. Kalau ada yang cacat makna mohon diluruskan. Atau cacat i'rab ya kan? Harus diluruskan sambil belajar.
Kalau aman, lanjutkan. Siapa Izin lagi yang tanya- mau melanjutkan? Tafadhol. Bertanya Tengku, Oke, silakan. apa perbedaan sabako sama takodama Tengku? Di segi maknanya Tengku. Nah, kelihatannya sama Ustaz. Sering kama sabaka dzikruh, kama taqaddama dzikruh. Nah, Berarti nggak ada kelihatannya sama. perbedaannya Guru. Belum tahu saya perbedaannya di mana. Ya. Jadi sabaka artinya terdahulu, taqaddama juga kita mengartikannya arti taqaddama ma sabaka dzikruh. Nah, jadi kelihatannya muradif. Nah, Oh, sama. iya Tengku. Tapi pernah dengar dulu kan? Iya. Masanya beda dulu kayaknya. Masanya kan kalau kama takadama kalau nggak salah ya, udah panjang kali di belakang disebutkan, kalau sabaka baru-baru aja gitu. Wah, masanya beda dulu pernah. Cuman Bisa jadi, tapi yang pasti Cuman dua-duanya fi'il madhi kan menunjukkan Iya. kepada sudah. Cuma dari mana kita tahu kalau sabaka itu barusan, kalau taqaddama itu sudah lama? Dari mana kita tahu? Apa dari kata kadimnya gitu? Gimana Ustaz? Bukan pernah dengar bedanya itulah cuman masa, cuman nggak tahu yang beda kayak yang mana yang lama lalu. Ya, ya. Bang. Bisa diterima. Kalau Salah kita itu. mau masukin mungkin bisa karena qadama kan salah satu artinya qadim ya. Dari qadama qadim. Qadim ada yang arti dahulu banget kayak Allah Maha Qadim. Mungkin dari situ pemahamannya ya. Nah, begitu Ustadz yang bertanya tadi Ustadz Anwar ya. Iya Tengku. Ustadz Muhib mengatakan taqaddama itu dahulunya udah lama. Kalau sabaka dahulunya bisa sebentar. Nah, bisa juga di sini ya. Demikian pula tertibnya surat di atas takik kama taqaddama. Taqaddama di awal mukadimah dulu. Kemudian di sini beliau menyatakan bermula menamakan dengan nama khusus dengannya surah itu dengan tauqif kama sabak. Kama sabak mungkin isyarah kepada di sini ya. Isyarah kepada taqaddama di sini. Mungkin seperti itu. Coba. Ada pendapat yang lain? Untuk mengetahui perbedaan-perbedaan seperti ini, Ustaz, kita harus baca kitab Al-Furuqul Lughawiyah. Ya, cuma saya belum baca, baru baca dikit-dikit kadang. Ya, jadi harus dicari dulu memang. Di Furuqul Lughawiyah nanti ada kitab namanya Furuqul Lughawiyah, perbedaan lugat, seperti jalasa apa beda dengan qa'ada, qoma apa beda dengan waqafa, memang ada di sana penjelasan. Nah, karena saya belum baca seluruhnya, jadi nggak paham. Ya, makasih Ustaz. Ya. Ada lagi Ustaz yang lain? Kalau nggak ada lanjut, siapa yang mau baca qaulhu wa samanuna ayatan sampai faedah ini. Saya Ustaz. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu wa samanuna ayatan. Kila asluha ayitun. Kubilat ainuha alifan ala ghairi qiyasin. Wahia fil urfi ta'ifatun min kalimatil Qur'ani mutamayyizatun bifaslin wa qad takunu kalimatan mislu wal fajri wad duha wal asri wa kadza alif lam mim wa taha wa yasin wa nahwiha indal kufiyina wa ghairihim la yusammiha ayatin bal yaqulu hiya fawatihus suwari
Wa an Abi Umar, apa tuh Ustaz? Nggak kelihatan ini. Ada Adani kayaknya ya. Ad-Dani la a'lamu kalimatan hiya wahduha ayatan illa qauluhu ta'ala mudhammatani. Oke. Titik Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu wa samanuna ayat. Bermula ucapan musannaf dan 80 ayat. Itu qila asluha ayatan. Ayatan. Dikatakan orang bermula asalnya ayah itu ayatun. Kulibat ainuha alifah. Dibalikkan. Dirobahkan akan ainnya. Ya pertama. Alifan. Dibalik akan ainnya. Innya ayah. Akan ke alif. Ala ghairi kias, di atas bukan kias. Kiasnya mestinya ya kedua yang dirubah menjadi alif. Ayah mestinya harokat ya dipindah ke ya pertama. Jadi ayah, ayah. Panjangnya dia. Ini justru panjangnya di hamzah. Ayatan. Wahya fil urfi ta'ifatun min kalimatil Qur'an mutamayyidatun bi faslin. Dan dianya ayat pada uruf itu satu kelompok dari kalimat-kalimat Quran, satu kelompok yang berbeda ya bifaslin dengan satu pemisah. Ada pemisahnya. Waqat takunu kalimatan, dan kadang-kadang ada ianya ayat itu satu kalimat. Satu kalimat sudah dianggap satu ayat ada. Demikian itu mislu. Demikian itu seperti wal fajri, wad duha, wal asri, wa kadza alif lam mim. Demikian pula itu alif lam mim, wa taha dan yasin, wa nahuha dan seumpamanya. Indal kufiyin, di sisi ulama kufiyin. Jadi ulama kufiyun itu menganggap ada yang satu kalimat itu sudah dianggap satu ayat. Seperti alif lam mim taha ini. Yang di sisi kufiyin ini doang. Demikian pula dianggap ayat yaitu alif lam mim taha dan yasin dan seumpamanya. Kaf ha ya insad misalkan itu di sisi ulama kufah. Wa ghairuhum la yusammiha ayatin, dan bermula selain mereka kufiyin itu tidak menamakan ianya selain akannya. Akannya seumpama alif lam mim taha yasin akan ayat. Bal yaqulu, tetapi mengatakan ianya selain mereka kufiyin hiya fawatihus suwar, dianya semua itu pembuka-pembuka surat. Wa an Abi Amrid Ad-Dani, dan dari Abi Amar Ad-Dani beliau berkata la a'lamu kalimatan hiya wahdaha ayatun. Tidak aku ketahui akan satu kalimat yang bermula dianya kalimat, sendirinya kalimat itu satu ayat. Wahdaha, kita hal ya. Tidak aku ketahui akan satu kalimat yang bermula dianya kalimat, sendirinya kalimat itu satu ayat. Illa qaulahu ta'ala, kecuali firman-Nya Allah Ta'ala mudhammatan. Jadi berarti menurut riwayat Abi Ammar ini, beliau alif lam mim taha dan yasin tidak menganggap ayat. Menurut beliau satu-satunya kalimat yang dianya kalimat itu juga satu ayat, mudhammatan, di surah Ar-Rahman ya. Ar-Rahman apa Al-Waqi'ah? Mudhammatan. Ar-Rahman kalau nggak salah. Nah itu Ustaz. Titik. Tanya Ustaz. Ya Ustaz. Wahdaha jadi hal ya Ustaz. Kelihatannya kayak wahdahu. Oh, jadi ya. Ya. Khabarnya ayatun, khabar hiya ayatun. Ada lagi para Ustaz? Ada faedah nih, siapa lagi yang mau lanjut? Silakan. Faedah sampai mana? Sampai sini boleh. Faedatun ukhra dari faedatun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faedatun
qala Ibnu Arabi suratul Baqarah fiha alfu amrin wa alfu nahyin wa alfu hukmin wa alfu khabarin akhudhuha barakatun wa tarkuha hasratun la tastati'uha batilatun wa hum sahratu idhu quri'at fi baiti alam tadkhulha mardudatu syayatina salasata ayamin. Waruya muslimu an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taj'alu buyutakum maqabira inna syaitana yafirru minal baitil ladzi taqra'u fihi suratal baqarati wa anhu fi riwayatin likulli syai'in sanamun wa sanamul qur'ani suratul baqarati wa fi riwayatin sayyidatu ay qur'ani ayatul kursi. Syukuran Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Faidatun qala Ibnul Arabi. Berkatalah oleh Ibnul Arabi, suratul Baqarah fiha alfu amrin wa alfu nahyin. Bermula surah Al-Baqarah itu, sabit di dalamnya surah Al-Baqarah itu ada 1000 perintah, 1000 larangan, dan 1000 hukum. Wa alfu khabarin dan 1000 khabar. Akhduha barakatun, bermula mengambilnya surah Al-Baqarah itu berkah. Wa tarkuha hasratun, meninggalkannya surah Al-Baqarah itu penyesalan. La tastati'uhal batalatu, tidak menyanggupi akannya Al-Baqarah oleh batalah. Wahum, dan bermula mereka batalah itu as-saharatu, tukang sihir. Maksud tidak mampu, ini tidak sanggup dilawan. Nah, kalau kita baca Al-Baqarah ini sihir mental, mungkin begitu maksudnya. Tidak menyanggupi akannya Baqarah oleh batalah, oleh tukang sihir. Idza quri'at fi baitin lam tadkhulhu maraddatu syayatina salasata ayyam. Bila dibacakan akan dianya surah Al-Baqarah dalam satu rumah, niscaya tidak masuk akannya rumah oleh maraddatu syayatin, oleh yang durhaka dari setan-setan selama 3 hari. Setan semua durhaka. Warawa Muslimun an Abi Hurairah, meriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, qala, berkata ayahnya Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, la taj'alu buyutakum maqabira. Janganlah kalian menjadikan akan rumah-rumah kamu sebagai kuburan. Inna syaitana yafiru minal baitil ladzi tuqra'u. Sungguhnya syaitan itu berlari ia dari rumah-rumah tuqra'u yang dibacakan fihi dalamnya rumah suratul Baqarah, akan surah Al-Baqarah. Ini ada yang menjadikan alasan bahwa di kuburan itu enggak dibacakan Quran, ya. Artinya Nabi menyatakan janganlah kalian menjadikan rumahmu seperti kubur. Artinya kubur enggak pernah dibacakan surah, di kubur itu enggak pernah dibacakan Quran. Sehingga Nabi menyatakan setan lari dari rumah yang dibacakan dalamnya surah Baqarah. Kalau di rumah sudah dibacakan surah Baqarah, berarti rumah tidak lagi seperti kuburan. Walaupun ini para ulama menyatakan ini bukan larangan baca Quran di kubur. Cuma secara umum ya, di kubur orang jarang baca Quran. Wa anhu fi riwayatin, dan darinya Imam Muslim dalam riwayat yang lain, likulli syai'in sanamon, bagi setiap sesuatu itu ada puncaknya. Wa sanamul Qur'ani suratul Baqarah, dan bermula puncaknya Quran itu surah Al-Baqarah. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, sayyidatu ayil Qur'an, bermula penghulu dari ayat-ayat Qur'an. Ini jamak dari ayatun. Bermula penghulunya ayat-ayat Quran itu ayatul kursi, ayat kursi. Wallahu a'lam. Titik. Kembali ke Ustaz. Ya, cukup baca ayat kursi aja sehari paling kurang tuh ya di rumah. Itu minimal lah kan. Memang anjurannya kan. Sore ada ayat kursinya, zikir pagi juga ada ayat kursinya. Sebelum tidur dianjurkan baca surat kursi, ayat kursi.
Bagaimana Ustadz Cicip? Ada tambahan? Gangguan ini dari tadi itu. Kenapa gangguan? Banyak gangguan dari tadi. Enggak ke sini dari tadi. Harus banyak baca kitab dalail Ustaz biar hilang gangguan kan? Apa itu wa adil annal hijaba wal ghafl apa? Wasyawa wal awaiqa kan? Ada itu. Doa dalam kitab dalail. Kita minta dihilangkan segala macam hal-hal yang penghalang. Syawagil, alaiq. Lupa saya bunyinya. Dan juga harus baca surat Al-Baqarah ini kayaknya. Itu dia. Ayat kursi paling kurang juga ya. Lanjut Ustaz, ini kita baca satu faedah lagi ya. Kita titik di mana ya kira-kira? Nah pokoknya kita baca dulu nanti titiknya. Jam 7.15 titik. Ya, betul. Lanjut. Ya, tafadhal Hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Faidatun ukhra fil kalami alal isti'adati. Apa nih Tad? Kok nggak jelas Tad? Walafduha. Oh, walabduha al-mukhtaru a'udzu billahi minasyaitonir rajim inda Malik wa Abi Hanifah wa Syafi'i biqaulihi ta'ala fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Wa qala Ahmadu al-ula ay yaqula a'udzu billahi samii'il 'alimi minasyaitonir rajim jam'an baina hadhihi al-ayah wa ayatun fasta'id billahi innahu was-sami'ul 'alim. Wa qala as-Sauri wal Auza'i al-ula ay yaqula a'udzu billahi minasyaitonir rajim innallaha huwas-sami'ul 'alim. Fattafaqa al-jumhuru ala annahu yustahabbu liqari'il Qur'ani kharijas salati ay yata'awwada. Wa hukiya an ata wujubaha. Wa qala Ibnu Sirin idza ta'awwada ar-rajulu fi umrihi marratan wahidatan kafa fi isqatil wujubi. Wa waqtul isti'adati qabla al-qira'ati indal jumhuri. Wa huwa hukiya an-nakh apa ini? Anin-nakhli. An-nakh'i annahu ba'da al-qira'ati wa huwa qawlu Dawud wa ahadur riwayataini an ibni Sirin. Titik, ya. Titik dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Faidatun ukhra. Hadhihi faidatun ukhra. Ini faedah yang lain. Fil kalami alal isti'adzah, dalam membicarakan kepada isti'adzah, perlindungan. Walafduhal mukhtaru wa'udzubillahi minasyaitonir rajim inda Malik. Bermula lafadznya isti'adzah yang dipilih itu a'udzubillahi minasyaitonir rajim inda Malikin, di sisi Imam Malik, wa Abi Hanifah, dan di sisi Abi Hanifah, wa Syafi'i, di sisi Imam Syafi'i. Imam Malik, Abi Hanifah, Syafi'i, ta'awud beliau a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Seperti yang umum ya. Liqaulihi, berdasarkan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim." Bila engkau mau baca. Jadi di sini terjadi khilaf, bila engkau telah baca apabila engkau mau baca. Ada dua. Wa idza qara'tal Qur'an, secara umum bila engkau mau baca. Idza aradta qira'ah, bila engkau mau baca Quran, maka berlindunglah kamu dengan Allah dari setan yang terkutuk. Ada juga ulama yang mengartikan apabila engkau telah membaca. Wa qala Ahmadu, berkatalah oleh Imam Ahmad, al-aula bermula yang lebih baik itu ayyaqula, itu berkata ianya seseorang, a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim, tambah samiil alim, a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Kenapa ini yang lebih utama? Jam'an baina hadhil ayah wa ayatin fasta'id billah innahu was-samiul alim. Karena mengumpulkan di antara ini ayat fa iza qara'tal Qur'an, dan di antara ayat fasta'id billah innahu was-samiul alim. Ada dua ayat yang menyuruh bertawud, makanya digabungkan oleh Imam Ahmad. Sesudah digabungkan jadilah a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Wa qala Sauri wal Auza'i, berkatalah oleh As-Sauri dan Auza'i, al-aula ayyaqula, bermula yang lebih baik itu berkata ianya seseorang, a'udzubillahi minasyaitonir rajim innallaha huwas-samiul alim.
Jadi beliau menambah ayat ini di ujung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha huwas samiul alim. Itu menurut Sufyan Ats-Tsauri dan Auza'i. Fattafaqal jumhuru ala annahu yustahabbu liqari'il Qur'ani kharija shalah ayat ta'awadza. Sepakatlah oleh mayoritas para ulama kepada bahwa sungguh hal dan sya'an itu disunnahkan bagi orang yang baca Quran di luar salat bahwa berta'awud ia. Sepakat kalau baca Quran di luar salat sunnah berta'awud. Tapi kalau di dalam salat ini enggak sepakat. Kalau di dalam salat Imam Syafi'i menyunnahkan baca auzubillah sebelum qiraah Fatihah. Nah, yang lain kurang tahu saya. Pokoknya ada khilaf ya. Kalau di dalam salat, tapi kalau di luar salat ini sepakat. Wa hukiya an Atha'in wujubuha, dan dihikayahkan dari Atha akan wajibnya isti'adzah malah. Ada yang menyatakan juga wajib di luar salat. Wa qala Ibnu Sairin, berkatalah oleh Ibnu Sairin, idza ta'awadza ar-rajulu fi umrihi marratan wahidah kafa fi isqatil wujub. Berkata oleh Ibnu Sairin, bila berta'awud oleh seseorang laki-laki dalam seumurnya sekali saja, cukup ianya ta'awud sekali dalam menggugurkan kewajiban. Ta'awud wajib karena perintah ya. Ayat amar, fasta'id berarti wajib. Namanya wajib kalau enggak ada dalil berulang berarti sekali sudah cukup. Waktu isti'adzati qabla al-qira'ah 'indal jumhuri. Bermula waktu membaca a'udzubillah itu sebelum qiraah. Sebelum baca Quran baca a'udzubillah dulu menurut jumhur. Wa hukiya 'anin Nakhai annahu ba'dal qiraati, dihikayahkan dari An-Nakhai bahwa sungguhnya waktu membaca isti'adzah itu sesudah baca Quran malah. Bahwa dianya ta'awud sesudah baca Quran itu qaulu Dauda, itu pendapat Daud juga, Daud At-Tahiri. Wa ahadur riwayataini an Ibnu Sirin, dan salah satu dari dua riwayat dari Ibnu Sairin. Titik Ustaz. Nah, begitu. Jadi kita ada 3 lafaz a'udzubillah ini. Harus kita baca 3-3-nya biar kita hafal ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi samil alim minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha huwas samiul alim. Nah, 3. Tengku, untuk yang terakhir sesudah baca Quran berarti ada juga ya? Ada. Baca Terus Quran dulu baru. Kalau sadaqallahnya bagaimana? Ini belum ketemu Ustaz sadaqallah ini. Tapi sadaqallah itu menyatakan fakta Ustaz. Itu menyatakan fakta. Emang Allah Maha benar kan? Iya. Nggak ada salahnya, makanya para ulama membolehkan. Artinya kalau ada ta'awuz di akhir terus sadaqallah juga bagaimana? Ya, berarti nggak baca sadaqallah. Atau nggak apa-apa, habis a'udzubillah sadaqallah. Kan boleh kan? Oh. Nggak apa-apa Ustaz. Tartib Ustaz. Tartib idhafi dan tartib hakiki. Nggak harus hasbuk. Kan sekarang ada yang bilang nggak boleh sadaqallah. Hasbuk. Nabi menyatakan cukup. Iya. Semua harus dicontohkan oleh Nabi. Ada ulama yang menyatakan namanya contoh kan nggak banyak Ustaz. Namanya contoh ya satu. Yang lain kita bikin sendiri. Kayak guru matematika kan. Kasih contoh soal satu. Kemudian begitu kita mengerjakan contoh yang sudah dikerjakan nggak ada nilainya. Apaan kamu itu kan udah. Namanya contoh ya satu. Yang kamu kerjakan yang lain yang nggak ada contohnya. Itu tapi akal-akalan. Kreatif. Contohnya ngitung kubus Tengku ya. Soalnya ngitung silinder gitu ya. Nah itu, kalau yang udah ada contoh doang, itu tentang salawat Ustaz. Saya ingat kan penjelasan kan. Ada, ini penting ini Ustaz. Ini dalil logika. Jadi gini, ada yang bilang salawat itu harus yang diajarkan oleh Nabi. Nggak boleh salawat bikin-bikin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kayak itu doang. Salawat Ibrahimiyah. Sehingga ada orang yang nggak menerima salawat yang lain. Kata para ulama, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah kan udah berselawat. Artinya Allah mencontohkan, malaikat mencontohkan. Kemudian kita bebas, yang penting selawat. Selama tidak bertentangan. Enggak harus selawat itu mulu. Makanya para ulama itu banyak berkreasi dalam selawat. Ada selawat Tibbil Qulub, selawat Al-Fatih, segala macam kan. Kita bacalah kitab Dalail, itu ada 1000 selawat. Nah itu nggak apa-apa. Namanya contoh satu. Gitu Ustaz. Iya. Ustaz, Ya.
masalah a'udzubillah Ustaz, kalau kita mimpin doa tuh disunatkan enggak Ustaz kita pakai dhamir jamak Ustaz, na'udzubillah. Karena pernah dengar juga jangan diubah-ubah. Pernah dengar juga diubah karena kita berlindung rame-rame. Gimana tuh Ustaz? Biasanya katanya kalau imam itu kan doanya harus jamak, kalau enggak dianggap pengkhianat kan. Masya Allah. Begitu. Kalau dalam kitab I'anah nanti di bab zikir ba'da sholat, kalau imam itu memimpin doa tetap pakai dhamir jamak. Kecuali kalau doa kita ayat-ayat Quran. Ayat Quran itu kita ambil apa adanya. Ada yang bilang seperti itu. Jangan dirubah ya. Kalau doa itu bukan ayat Quran ya, kita ubah jadina. Misalkan ayat Quran ada yang jamak kan, Rabbana zalamna ya, seperti apa adanya. Ada juga nanti ayat-ayat Quran ya mufrad. Ya udah kita mufrad aja. Tapi kalau doa yang di luar Quran dianjurkan untuk dijamakkan. Begitu Ustaz. Kalau kita niatkan bukan baca Quran, boleh kita ganti Ustaz? Boleh. Nah, itu namanya kayak iktibas gitu ya, ngambil ayat tapi tidak lagi dimaksudkan sebagai ayat. Iktibas namanya. Boleh. Lebih baik pakai jamak Ustaz ya. Aturannya kalau jadi imam ya, masa berdoa untuk diri sendiri? Cuman dia apa yang itu aja Ustaz, di pendahuluannya itu aja, kok lainnya jamak semua gitu. Ya, ini kita jamak aja na'udzubillah kan? Enggak apa-apa, semua berlindung. Iya karena abudu wa iya karena nasta'in. Kan dari awal Allah sudah mengajarkan kita harus berjamaah kan? Na'budu wa nasta'in. Proposal untuk jamaah biasanya lebih cepat terkabul daripada proposal untuk diri sendiri. Gimana Ustaz Fahri? Ya, jadi imam harus belajar nahu dulu berarti gue ya. Iya, biar bisa membalak-balikkan dhamir. Jangan bingung kita doa mayat Ustaz. Iya, banyak kali tuh Ustaz, akhir tahun gitu kan banyak yang model sekali wahdan kan. Ada harus dirubah. Emang kadang susah juga merubah kalau udah biasa pakai mufrad. Kadang susah merubahnya. Ustaz. Iya Ustaz. Kalau doa Allahumma ghfir lana itu boleh tak kita ganti dengan wali-walidina atau wali-walidaina, bagusnya Ustaz? Allahumma ghfir lana. Biasanya wali-walidina jamak. Oh. Kalau daina Allahumma ghfirli biasa ya. Allahumma ghfirli zunubi wali-walidai. Wali-walidayya kan, dua orang tua. Tapi kalau na itu orang tua kan bukan dua lagi, melihat kepada kita banyak. Jadi wali-walidina. Allahumma ghfir lana dzunubana wali-walidina ya. Warhamhum, sehingga kama rabbau kan jamak, sigara jamak lagi. Jamak. Waduh. Oh, itu bisa salah-salah tuh Teguh. Ya kami banyak bisa campur tuh. Ya nggak apa-apa juga sih, nggak apa-apa. Cuma mungkin susunannya dianggap kurang rapi gitu. Tapi nggak salah. Di Dalail pun kan begitu Ustaz. Di Dalail. Gimana? Di Dalail mukadimah Dalail. Kamu mukadimah Dalail juga beda-beda setiap daerah. Itu doa dibikin sendiri kan. Tertulis nggak? Wali-walidina Ustaz ya, bukan wali-walidaina ya. Wali-walidina. Kalau wali-walidaina juga boleh dengan diiktibar setiap kita memiliki dua orang tua, boleh aja kan? Memang kita banyak, tapi setiap kita memiliki dua orang tua, ayah ibu maksudnya, boleh. Allahumma ghfir lana dzunubana wali-walidaina, misalkan boleh. Warhamhuma ada seperti itu ya? Ya, tapi biasanya orang ya itu aturan nahwunya Allahumma ghfir lana dzunubana wali-walidina, ya kan? Warhamhum kama rabbauna sighara. Ini perlu ilmu nahwunya di situ, ilmu sarafnya. Rabbauna dengan Rabbayana Ustaz, dikit lagi bedanya gimana Ustaz? Rabbaya tasniyah. Rabbaya sebagaimana mendidik oleh kedua orang tua akan kita. Masa dua orang tua mendidik kita, dua orang tua mendidik saya, dua orang tua saya maksudnya. Ya kan? Rabu tentu ya. Nah, kalau orang lain kan dididik oleh orang tuanya sendiri, makanya rabbau. Sebagaimana mendidik oleh mereka para orang tua semua.
orang tua masing-masing. Nah, akan kita masing-masing. Tapi itu tasrif rabba itu agak susah tuh tunggu. Gimana, Ustaz? Tasrifnya rabba itu susah kalau ingat gue ya. Iya, itu soalnya. Rabbau. Soalnya bina misal, Ustaz. Iya. Bukan sahih lagi tuh. Nah, itu dia ada banyak ilat, banyak ilalnya, Ustaz. Itu udah. Itu sarafnya udah lebih tinggi dikit nih gue. Nah, ini tinggal dikit lagi tapi udah. Nah, berarti kita titik di sini nggak apa-apa. Besok makna ta'awudz. Wallahu a'lam bishawab wahil marji wal ma'ab. Nah, begitulah para ustadz. Ramai hari ini, ada 18. Alhamdulillah. Ya. Ada tamu nggak hari ini? Kalau ada tamu harus memperkenalkan diri. Ya, ada Ustadz M. Siapa itu? Ustadz M. Nggak tahu ini. Ustadz M coba siapa kira-kira? Memperkenalkan diri Ustadz. Ustadz M. Nyamar gitu Ustaz. Ustadz Muhammad. Nyamar biasa. Nggak apa-apa. Intelijen kali ya. Jangan jadi intelijen Ustadz. Kita nggak membahas politik di sini. Kayak Ari itu, Ari Yudin tuh. Kalau ada tamu biasanya memperkenalkan diri kan. Nah, kalau mau, tapi kalau nggak mau nggak apa-apa juga. Begitulah Ustadz pengajian. Sunnah muakkadah. Ustadz Fikri nggak masuk, nggak tahu kemana. Sibuk Ustadz Fikri. Banyak sibuk. Ustadz Dadi juga nggak masuk. Oh, berarti sekeluarga sibuk tuh. Ya, Ustadz Sulaiman juga nggak hadir hari ini ya. Ya, Ustadz Sulaiman nggak hadir. Ya, Ustadz Najmi juga nggak hadir. Wah, banyak yang nggak hadir. Tadi ada Ustadz Baruli kayaknya. Ustadz. Ya, Ustadz Baruli ada. Mungkin ada ini, ada kegiatan. Wallahu a'lam. Saya stop rekaman.